Halo Pak, saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran, inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya, terus tujuannya penggusuran itu apa, maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu, kurang jelas di situ. Bapak, mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Al Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang aura cinta. Aura cinta ini kemarin tampil di salah satu televisi nasional. Ada hal yang menarik yang dibahas di dalam wawancara tersebut. Nah, ketika aura cinta ini ditanya apakah dia merasa puas dengan jawaban Kang Deddy Mulyadi ketika debat antara dirinya, antara Aura dengan Kang Deddy Mulyadi, maka Aura Cinta mengatakan bahwa dia tidak puas dengan hasil yang diinginkan pada saat debat dengan Gubernur Jawa Barat tersebut. Karena sesungguhnya bahwa niat daripada debat atau dia datang menemui Kang Deddy Mulyadi yaitu dalam rangka untuk mempertanyakan berkaitan dengan penggusuran terhadap rumahnya. Nah, untuk lengkapnya mari kita lihat pada video berikut ini. Halo Pak, saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran, inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya, terus tujuannya penggusuran itu apa, maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu, kurang jelas di situ. Dia merasa kurang puas dengan jawaban Kang Deddy Mulyadi pada saat bertemu dan berdebat di tempat kediaman Kang Deddy Mulyadi karena dia belum mendapat jawaban tentang penggusuran. Jadi dia mempertanyakan tentang penggusuran itu statusnya apa, kemudian juga berkaitan dengan sisi kemanusiaannya di mana, karena dalam pandangan Aura Cinta ini terjadi hal-hal yang tidak manusiawi, tidak memanusiakan manusia pada proses penggusuran tersebut. Nah, ini yang kemudian ingin ditanyakan kepada Kang Deddy Mulyadi. Kamu butuh jawaban apa dari gubernur? Iya, itu tadi. Butuh penjelasan lengkap. Penjelasan lengkap tentang penggusuran. Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh, cuman penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Nah, jadi poinnya adalah bahwa Aura Cinta ini membutuhkan jawaban yang lengkap tentang masalah penggusuran. Jadi dalam pemahaman dia, penggusuran ini ada hal-hal yang belum bisa dia pahami dari sisi mekanismenya, peruntukannya, penggantiannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, walaupun sebenarnya tentang peraturan penggusuran itu kan sudah ada dalam peraturan gubernur, peraturan kabupati, dan wali kota. Jadi sudah ada mekanismenya sesungguhnya. Tetapi mungkin di sini kurang pemahaman daripada Aura Cinta itu. Dia menyadari bahwa penggusuran itu boleh-boleh saja karena penggusuran itu adalah merupakan hak negara terhadap warganya. Ketika misalnya sebuah rumah atau suatu bangunan berada di tanah negara dan negara ingin memakainya, atau bahkan mungkin kalau seandainya bangunan itu adalah bangunan pribadi tetapi untuk kepentingan umum, maka diperbolehkan. Nah, Aura Cinta menyadari bahwa boleh-boleh saja dia, pemerintah dalam hal ini, untuk menggusur, tetapi tentu harus dilihat sisi kemanusiaannya. Nah, dia merasa bahwa warga-warga yang digusur itu kurang dimanusiakan. Jadi dianggap dalam pandangan Aura Cinta ini penggusurannya bersifat mungkin dalam pandangannya adalah arogansi, bersifat semena-mena, tidak memanusiakan manusia. Nah, kemudian Aura Cinta ditanya, jadi yang dimaksud dengan penggusuran yang manusiawi itu seperti apa? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin
penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah, itu kan kurang memanusiakan manusia. Nah, dia mengatakan bahwa dianggap tidak manusiawi karena proses penggusurannya itu dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada musyawarah katanya. Kemudian dilakukan secara tiba-tiba. Jadi dia menginginkan bahwa penggusuran itu dilakukan dengan adanya musyawarah dulu antara warga yang akan digusur dengan pemerintah yang akan menggusurnya. Nah, dia mengatakan bahwa tidak ada musyawarah, tiba-tiba datang surat peringatan ke rumahnya beberapa kali dan juga kemudian ada pengerahan preman yang melakukan intimidasi. Pertanyaannya, apakah betul itu preman? Karena tidak mungkinlah pihak kabupaten atau pihak kota ya, atau pihak pemerintah baik kabupaten, provinsi itu akan menggerakkan preman untuk menertibkan bangunan-bangunan masyarakat yang akan dibongkar. Agak sedikit janggal pernyataan daripada Aura Cinta ini. Tapi kita lihat bahwa pernyataan demikian, bahwa pemerintah ini tidak musyawarah dulu dengan masyarakat yang akan digusur, tetapi kemudian hanya sekedar mengirimkan surat peringatan beberapa kali dan mengerahkan preman untuk mengintimidasi dan kemudian dilakukan penggusuran. Ada preman. Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Nah, dia mengatakan bahwa preman ini bawaannya Pemda, ya, dan dia menganggap bahwa kurang memanusiakan manusia gitu. Nah, ini kan pandangan secara personal saja, tetapi mungkin ya bisa jadi itu adalah petugas Pemda yang tidak memakai pakaian dinas yang datang mungkin secara personal untuk menemui keluarga yang akan atau rumah-rumah yang akan digusur, mungkin seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Pakai seragam? Enggak, baju biasa. Apa? Mereka mengintimidasi? Iya, betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan, saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Nah, intimidasi yang dilakukan oleh preman itu, yang dianggap preman oleh si Aura Cinta ini adalah bahwa orang ini dia menjelaskan bahwa meminta kepada warga yang digusur agar segera pindah dari rumah atau bangunan yang akan digusur itu, karena bangunan-bangunan itu berada di tanah negara. Jadi tinggal pindah dari lokasi itu dan tidak perlu lagi kemudian mempertahankan diri. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh orang yang dianggap preman oleh Aura Cinta itu. Tuh, tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Mengatakan bahwa setidaknya ada penjelasan berkaitan dengan ini, jangan cuma kemudian mengusir begitu saja. Ini namanya tidak manusiawi atau tidak memanusiakan manusia. Apa yang Aura nggak setuju perilaku penggusuran itu? Apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan apa, misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Nah, ketika ditanya apa sih yang tidak disukai oleh Aura Cinta tentang bagaimana proses penggusuran itu, apakah terjadi tindak kekerasan atau tindakan main hakim sendiri, maka kemudian Aura Cinta memberikan jawaban. Ya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak, tiba-tiba digusur gitu. Nah, yang dikatakan sebagai main hakim sendiri oleh Aura Cinta ini karena dalam pandangan dia adalah bahwa warga masyarakat yang kena gusuran itu tidak diajak bermusyawarah, tetapi kemudian hanya dilakukan langsung penggusuran. Jadi ini yang dikatakan oleh Aura Cinta sebagai main hakim sendiri. Nah, kita lihat berikutnya. Nggak ada informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa lama? Berapa ya? 1 bulanan. Nah, ketika ditanya apakah kemudian tidak ada pemberitahuan sebelumnya akan ada penggusuran terhadap bangunan itu, maka Aura Cinta ini menjawab bahwa ada sebulan sebelumnya itu surat peringatan dari Pemda dan bahkan juga beberapa kali surat peringatan itu dikirimkan. Ada surat peringatan? Ada, dan itu dikirim terus-terus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, iya, tapi sudah tahu akan ada penggusuran. Sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Surat peringatan itu beberapa kali dikirimkan oleh Satpol PP, ya, tetapi yang menjadi masalahnya itu adalah bahwa sebenarnya penggusuran itu apa?
Jadi dia menanyakan ini bangunan itu gusurnya untuk apa sih, akan dipergunakan untuk apa. Tapi secara tidak langsung dia juga sadar bahwa dia tidak bisa bertahan karena posisinya adalah dia berada di dalam atau berada di atas tanah pemerintah, yang ketika pemerintah menginginkan maka kita tidak bisa bertahan, artinya ya sudah harus ikhlaskan saja. Dan dia itu sadar sebenarnya aura cinta ini, tetapi dia menginginkan ada kejelasan tentang buat apa sih digusur. Kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya. Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi, atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? Nah, ketika ditanya, apa sih sebenarnya yang disesalkan dari proses penggusuran itu? Apakah ada tindakan yang melanggar hak asasi manusia, atau hal-hal yang lain? Atau sebenarnya seperti apa sih sistem penggusuran yang diinginkan oleh aura cinta ini? Ya, seperti tidak dimanusiakan, soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan, tapi kan program ini nggak berjalan. Nah, ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba apa namanya, mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh, beko tuh tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Nah, dia mengatakan bahwa ada memang beberapa program yang tidak jelas, jadi penggusuran, tapi kemudian setelah digusur itu mangkrak, tidak ada penggunaannya untuk apa. Mungkin maksud daripada aura cinta ini ada kejelasan sebenarnya ingin dijadikan apa. Rumah-rumah yang digusur itu lahannya apakah untuk perairan, apakah untuk hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang sebenarnya dimintai kejelasan oleh aura cinta ini. Dan dia mengatakan tiba-tiba saja setelah SP itu diberikan beberapa kali, kemudian tiba-tiba datang kendaraan penghancur, ya beko-beko yang menghancurkan bangunan-bangunan milik warga daerah sekitar situ, termasuk bangunan rumahnya aura cinta ini. Nah, dia mengatakan bahwa ketika kendaraan beko itu datang dan menghancurkan rumah-rumah warga termasuk rumahnya, itu bahwa masih ada barang-barang pribadi yang belum sempat diangkut. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa kecewa daripada aura cinta itu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat ya? Jadi nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Juga kayaknya. Nah, itu yang menurut Aura tidak memanusiakan manusia. Iya, betul, karena tiba-tiba datang. Nah, dia mengatakan bahwa bukan hanya dirinya, tapi warga-warga yang lain pun sama, masih ada barang-barang pribadinya yang di dalam rumahnya yang dihancurkan itu. Nah, inilah yang dianggap sebagai tidak memanusiakan manusia dalam pandangan aura cinta ini. Seharusnya yang baik itu, pertama itu warga masyarakat itu diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa, pembangunannya bagaimana, dan solusi ini bagaimana. Misalnya yang dipakai jarak untuk program ini tuh berapa meter gitu. Dalam pandangan aura cinta ini, penggusuran yang baik itu yang seperti apa? Maka kemudian aura cinta memberikan jawaban, inilah penggusuran versinya aura cinta. Bangunan yang baik itu pembangunan yang ada musyawarah antara warga yang akan digusur dengan pemerintah. Kemudian juga penggunaannya untuk apa itu ada sosialisasinya. Nah, kemudian juga jangan terdaru dekat, artinya area-area yang memang penggusuran itu jangan membabi buta menggusur area-area yang lainnya. Rumah-rumah yang digusur itu haruslah rumah-rumah yang memang jelas bahwa rumah mereka itu adalah melanggar, dalam hal ini misalnya berdiri di atas tanah pemerintah misalnya. Nah, ini yang dianggap sebagai penggusuran yang ideal versinya aura cinta. Menurut Aura sendiri, pemerintah harusnya bersikap seperti apa menghadapi atau menangani penggusuran ini? Seharusnya pemerintah turun langsung, terjun ke lapangan ya untuk menemui masyarakat, terus diajak bareng-bareng gitu. Jadi bukan semena-mena atau bersikap arogan. Nah, dia mengatakan bahwa pemerintah itu harus turun langsung ke lapangan bersama masyarakat, bersama warga, ya, jangan kemudian bersifat arogan. Nah, ini yang dikritisi ini adalah tentu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Gubernur Pak Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia berpikir bahwa pemerintah itu yang Kang Deddy Mulyadi, padahal kita sudah paham bahwa kewenangan penggusuran itu ada di kabupaten, dalam hal ini Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota. Nah, itu yang dikatakan oleh aura cinta ini. Jadi dia meminta penggusuran itu bahwa pemerintah itu hadir di situ bersama warga, menenangkan warga.
Nah, kemudian Aura diminta untuk memberikan masukan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, berkaitan dengan penggusuran itu. Nah, inilah masukan dari Aura Cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan seperti apa. Bapak, mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral. Ya, mengatakan bahwa imbauan untuk Bapak Gubernur, yakni Kang Deddy Mulyadi, bahwa ketika terjadi penggusuran ke depannya dimanapun di wilayah Jawa Barat ini, hendaknya Kang Deddy Mulyadi hadir merangkul masyarakat, kemudian bermusyawarah, dan tentu juga memberikan kompensasi yang adil bagi para korban penggusuran itu. Inilah apa yang disampaikan oleh Aura Cinta sebagai bentuk kekecewaannya, karena pada saat bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi itu belum sempat dibahas secara tuntas berkaitan tentang penggusuran. Jadi ketika bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian menjadi viral itu adalah membahas tentang masalah wisuda dan juga perpisahan. Padahal inti dari keinginan Aura itu adalah mencari kejelasan tentang masalah penggusuran. Nah itu. Nah, dari sini kita bisa melihat atau bisa menganalisa beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Aura Cinta ini tidak begitu memahami tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu dia nggak paham seperti apa. Ada kewenangan-kewenangan yang sudah dibagi dalam sistem pemerintahan kita. Jadi dalam sistem pemerintahan antara provinsi, kemudian kabupaten, kota itu ada kewenangan-kewenangan tersendiri. Misalnya untuk penggusuran di wilayah Bekasi atau Kabupaten Bekasi, maka kewenangannya ada pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan memang bahwa penggusuran itu pun pada dasarnya tidak ada kompensasi, tidak ada penggantian ketika bangunan-bangunan itu berdiri di tanah pemerintah. Kalaupun ada, ya mungkin itu hanyalah atas kerohiman saja, tetapi tidak ada peraturan dari pemerintah untuk kemudian mengganti bagi bangunan-bangunan yang berada di atas tanah pemerintah. Itu yang harus dipahami. Jadi pada dasarnya Aura Cinta ini tidak paham, tidak mengerti tentang sistem pemerintahan. Nah, Bapak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi ini kemudian berinisiatif dengan sisi kemanusiaannya, memberi penggantian atau memberi uang kerohiman 10 juta itu pada dasarnya adalah inisiatif dirinya sendiri. Ya, secara peraturan itu tidak perlu ada penggantian sepeser pun kepada rumah-rumah yang memang berada di atas tanah pemerintah. Jadi poinnya adalah Aura Cinta ini tidak memahami berkaitan tentang sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini. Ya, dimaklumi sajalah, mungkin edukasinya belum sampai kepada dirinya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan viralnya Aura Cinta ini. Nah, ini sebagai sebuah berkah juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aura Cinta ini, dengan kemudian seolah-olah mengkritik, seolah-olah kemudian kontra dengan Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur, dan Kang Deddy Mulyadi pun merespon. Maka responnya ini kemudian menjadi sebuah batu loncatan menuju ketenaran bagi Aura Cinta ini, sehingga kemudian Aura Cinta yang bukan siapa-siapa sekarang dikenal di seluruh Indonesia. Maka ini suatu berkah juga bagi Aura Cinta, ya. Mudah-mudahan saja kita doakan dia akan membawa kebaikan kepada dirinya dan kepada masyarakat tentunya secara umum, agar kemudian juga harus bijak menggunakan sosial media. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan saran-saran yang diusulkan oleh Aura Cinta itu sangat bagus. Jadi kepada pemerintah tentunya, walaupun pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk kemudian menata, menertibkan daripada bangunan-bangunan yang liar yang ada di atas tanah pemerintah dan untuk dipergunakan demi kepentingan masyarakat, tentu harus mengedepankan sisi kemanusiaannya. Jangan cuma kaku dengan hukum normatif saja, tetapi dilihat juga bagaimana sisi kemanusiaannya. Maka apa yang diusulkan oleh Aura Cinta ini pada dasarnya sangat bagus sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah. Jangan semena-mena kemudian akan membongkar bangunan-bangunan yang memang bangunan-bangunan itu dianggap bangunan-bangunan liar atau bangunan-bangunan yang melanggar daripada aturan dan ketentuan. Jadi kedepankanlah musyawarah, kemudian setelah itu baru pergunakan mekanisme-mekanismenya
Nah, setelah itu dipenuhi, sehingga kemudian pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban sosialnya, pertanggungjawaban kemanusiaannya akan mampu terpenuhi. Ya, mudah-mudahan semua pihak menyadari posisi dan kedudukannya, sehingga semua akan berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang sudah ada dan sudah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma biqillah qawmil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.